Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menko, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menteri Kominfo, Ketua Umum Kadin, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, Bapak Presiden telah jelas menyampaikan gambarannya bagaimana mengenai fintech ini. Saya mau masuk saja pada wilayah dari Kementerian Perdagangan, apa yang kita harapkan dan kita perlukan, karena memang sekarang ini seperti juga tadi sudah diantarkan juga atau disampaikan oleh Bapak Presiden, dan kita tadi lihat mengenai Tanihub dan sebagainya, ada beberapa hal yang lain. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah antara petani dengan harga di petani, harga di domestik, di peternak, sampai dengan konsumen terjadi disparitas harga yang begitu besar, yang kenaikan harga itu tidak dinikmati oleh petani dan merugikan konsumen. Yang di tengah ini yang menimbulkan atau membentuk harga yang begitu tinggi. Dari data yang kami miliki, maka mata rantai dari setiap komoditi itu sekitar tidak kurang dari 6. Mereka bahkan menyebut di beberapa komoditi D1 sampai D5, distributor 1 sampai distributor 5. Ini minimal yang terjadi seperti itu. Mengambil margin yang begitu tinggi, yang kadang-kala berlebihan, dan sulit untuk kita terima dari kacamata bisnis. Sebagai pengusaha harus untung. Sebagai pengusaha dalam satu kegiatan usahanya, dia harus mendapatkan margin yang memadai, tetapi tidak berlebihan. Beberapa waktu yang lalu saya berdialog dengan rekan-rekan dari Kadin Indonesia dan menyampaikan himbauan dan permintaan itu agar ke depan tidak lagi melakukan kegiatan itu. Tetapi itu tidak bisa hanya sekedar himbauan dan juga pernyataan-pernyataan tanpa ada satu sistem yang bisa mengatasi ini. Untuk itu maka kita mengharapkan dengan teknologi yang seperti ini bisa memotong mata rantai. Sudah ada beberapa yang melakukannya. 5kilo.com mereka sudah mulai dengan satu komoditi bawang di satu daerah. Saya sangat terkesan dengan anak-anak muda yang memiliki idealisme yang tinggi. Dia turun sampai ke petani dan kemudian dia melakukan kegiatannya ini yang menjembatani antara petani dan konsumen. Saya ambil contoh hasil kita bersama dengan Bapak Menteri Pertanian. Harga bawang merah di petani di Brebes 14.000. Di pasar Indramayu sekitar 35-40 km dari tempat itu, harga bawangnya adalah 40.000. Kemudian ada satu bentuk yang juga sudah dilakukan adalah Paskomnas. Selain 5kilo.com, tetapi mereka sekarang juga sudah mulai dengan online. Harga yang 14.000 itu nyampe di konsumen sekarang dengan 24.000. Ibu bapak dan saudara sekalian, kenaikan harga yang 40.000 katakanlah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tidak dinikmati oleh petani. Kenaikan harga yang berlebihan itu tidak dinikmati oleh petani, tetapi dinikmati oleh kelompok yang ada di tengah ini yang berlebihan ini. Dengan demikian maka konsumen dirugikan dengan harga yang tinggi, inflasi naik, sedangkan petani tetap miskin. Nah, pengembangan ini kita akan lakukan atau kegiatan yang kebijakan yang kita lakukan adalah mengurangi dan mengalihkan yang ada di tengah ini. Komoditi-komoditi yang lain cukup banyak.
gula. Misalnya, berapa hasil yang diproduksi, cuman ada beberapa distributor gula yang melakukan upaya penimbunan. Dan saya sudah melaporkan kepada Bapak Menko untuk kita akan mengeluarkan peraturan yang terindikasi melakukan penimbunan untuk kita bisa periksa. Tetapi sekali lagi tidak bisa represif, tidak bisa melakukan seperti itu tanpa ada sistem. Fintech ini dengan sistem yang kita bangun, dan ini anak-anak muda yang begitu kreatif dan inovatif melihat ini sebagai peluang usaha. Tolong melihat ini sebagai peluang usaha. Kami dari pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya, karena kita membutuhkan itu, masyarakat membutuhkan itu, petani membutuhkan itu, menjembatani ini sampai di tingkat pengecer dan berbicara dan online. Pasar Paskomnas di Tangerang juga sudah bisa melakukan itu, dan berbagai kelompok-kelompok anak muda yang bisa menjembatani dan membuat aplikasi-aplikasi yang ada. Kegiatan ini dari sisi bisnis menguntungkan, dari sisi idealisme juga tersalurkan, karena dia membantu masyarakat secara keseluruhan, membantu petani dan peternak, membantu juga konsumen, sehingga akan terjadi satu mekanisme harga yang akan bisa terjamin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, itu dari sisi pasar domestik. Dari pasar luar negeri sampai ke internasional, itu pun sudah dibutuhkan. Nah, kita sekali lagi, negara ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda yang terpanggil untuk mau berbuat, dan sekaligus melihat ini sebagai peluang usaha. Saudara sekalian, pemerintah memberikan perhatian secara khusus untuk pasokan pangan, harga yang terkendali, dan kemudian menyerap produksi lokal, dan salah satu kuncinya adalah mengenai mata rantai yang ada di tengah, yang bisa diselesaikan dengan teknologi, dengan inovasi yang ibu, bapak, dan saudara-saudara terutama yang muda-muda ini memiliki kreasi yang luar biasa. Saudara sekalian, itu beberapa hal, dan kantor Kementerian Perdagangan sangat terbuka dan mengharapkan untuk keterlibatan dari saudara sekalian. Kami sudah menyiapkan dan meminta seluruh jajaran dari Kementerian Perdagangan untuk membuka diri dan memberikan pemaparan dan memberikan informasi apapun yang diperlukan. Tentu tidak semua kepada menteri, tetapi kepada eselon 1, eselon 2, dan kami siap untuk memaparkan dan menjelaskan peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk itu. Demikian juga dengan Kementerian Pertanian yang bisa memberikan peta-peta di mana daerah-daerah yang akan berproduksi, karena sekali lagi komitmen kami bersama adalah seluruh produksi dalam negeri yang dilakukan, yang dihasilkan oleh petani dan peternak wajib diserap. Kalau tidak, maka pemerintah akan masuk melalui BUMN. Sebagai contoh yang sudah kita tetapkan adalah mengenai beras. Demikian juga dengan komoditi-komoditi lainnya, ada 4 komoditi yang utama yang kita sudah persiapkan untuk ada floor price dan ceiling price, ada HPP dan HET-nya, yang kemudian kita siapkan mekanismenya. Jadi dengan kondisi ini, dengan peta dan gambaran seperti ini, sekali lagi sky is the limit. Tidak ada batasan untuk saudara mengembangkan inovasinya, tidak ada batasan bagi saudara sekalian untuk melihat peluang-peluang yang ada ini, menjadikan ini sebagai kegiatan usaha yang juga memberikan kepuasan batin. Kepuasan batin adalah dengan Anda membantu masyarakat kecil, masyarakat penghasilan rendah, para petani ini akan sejahtera, akan terbantu, dan yang pasti adalah saudara akan didoakan oleh para petani dan peternak itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.